Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Yaman Remifa bersama kalian. Ya guys, hari ini gue mau buat ingin sedikit membuat video santai aja nih. Ini mumpung weekend juga ya. Hari ini kita akan berkenalan dengan sebuah aplikasi, yang mana aplikasi ini dikhususkan untuk tunanetra ya. Dikhususkan untuk tunanetra, yang mana aplikasi ini berfungsi untuk membantu tunanetra dalam mengoperasikan Android atau beraktivitas di Android ya. Ya, seperti yang ada di judul, kita hari ini akan berkenalan dengan TalkBack 12,1. Mungkin buat para master mungkin video ini udah basi ya. Cuman kalau menurut gue sih enggak juga ya gitu, karena mungkin aja ya di antara kita mungkin masih ada yang pakai TalkBack versi lama, kan kita nggak tahu ya. Kan nggak semua orang itu HP-nya harus the new phone gitu, harus HP baru tuh ya. Nggak mesti sih, nggak semua ya. Mungkin aja masih ada saudara-saudara kita yang tunanetra yang mungkin masih pakai HP atau TalkBack yang old school alias zaman lama, kan kita nggak tahu juga untuk hal itu ya. Makanya gue di sini buat video ini gitu loh. Nah, jadi sebenarnya gue pengen buat video ini tuh udah dari lama sih, cuman gue baru sempat sekarang karena kemarin gue lagi ada kesibukan di dunia nyata, jadi baru bisa sempat sekarang. Oke. Jadi untuk TalkBack 12,1 ini memiliki menu-menu yang cukup menarik, menu-menu yang berbeda lah dari TalkBack versi-versi sebelumnya. Dan TalkBack ini lebih versi 12,1 ini lebih aksesibel, lebih support lah gitu loh. Dan TalkBack 12,1 ini itu mulai bisa dipasang atau mulai bisa diupdate itu Android 10 ke atas ya, atau Android 11 lebih tepatnya. Tapi nggak tahu gue untuk di Android di bawahnya, nggak tahu bisa dipasang atau enggak ya. Semoga aja bisa ya. Oke, langsung aja kita masuk ke setelannya atau ke settingannya biar kalian nggak penasaran. Menu batal, setelan text to speech, setelan TalkBack, navigasi ke atas. Nah, oh ya, buat Remivers yang non tunanetra atau yang berpenglihatan sempurna, mungkin ada yang masih bingung TalkBack apaan tuh. Bisa dicek di video gue sebelumnya yang tentang aplikasi sakti yang membantu gue sebagai seorang tunanetra dalam mengoperasikan smartphone atau Android. Bisa dicek di situ. Nanti kalian akan dapat jawabannya di situ tentang apa itu TalkBack ya. Ya, jadi untuk tampilan awal dari TalkBack 12,1 ini kayak gini. Buat yang bisa lihat ya. Buat yang bisa lihat tampilannya kayak gini. Sederhana aja sih untuk tampilannya. Oke,
Coba ya kita telusuri menu apa aja sih yang ada di sini gitu. Setelan talkback. Fitur-fitur baru di talkback. Fitur-fitur baru di talkback itu kayak semacam kayak tutorial gitu loh. Audio, judul. Setelan text to speech. Setelan text to speech ini di talkback versi berapa ya, di versi 6 ke atas ini udah ada ini. Banyaknya pembacaan. Banyaknya pembacaan ini untuk mengatur preset, terus untuk mengatur pengetikan keyboard segala macam nih di sini nih gitu. Ucapkan sandi. Sandi selalu diucapkan aktif. Ucapkan sandi ini di talkback versi 6, mulai versi 6 ke atas ya itu udah ada. Suara dan getaran. Suara dan getaran biasalah untuk mengatur talkback kita mau pakai suara atau enggak saat bernavigasi, mau pakai getar atau enggak saat bernavigasi. Gitu sih kurang lebih. Kontrol, judul. Sesuaikan gestur. Sesuaikan gestur. Sesuaikan gestur itu untuk mengatur shortcut di talkback. Sesuaikan menu. Sesuaikan menu ini untuk, nah ini mulai di talkback versi berapa gitu ya, gue lupa. Menu ini udah ada. Ini fungsinya buat mengatur. Jadi kita bisa apa ya istilahnya tuh, buat talkback user ya. Ini kan kita sering tuh kalau mau ngeja kan ada karakter, kata, paragraf. Nah itu kan, nah itu disesuaikan menu ini kita bisa tambahin fitur-fitur lainnya juga kayak kecepatan suara segala macem. Nah bisa diatur di situ gitulah. Ya jadi sesuaikan menu tuh fungsinya buat kayak gitu, buat nambahin fitur-fitur seperti itu. Untuk menambahkan fitur jadi buat teman-teman yang belum tahu, sesuaikan menu ini untuk menambahkan fitur di menu ejaan talkback ya. Di menu ejaan talkback. Kalau talkback itu kan bisa mengeja per baris, per paragraf, per kata, per karakter kayak gitu loh. Nah itu bisa ditambahkan fitur-fitur lain di menu ini, sesuaikan menu ini. Sesuaikan menu. Nah di situ bisa ditambahin fitur-fitur lain. Gitu. Itu fungsinya. Keyboard Braille. Keyboard and Braille. Keyboard and Braille ini buat masih berhubungan dengan keyboard. Buat keyboard Braille gitu loh. Gue juga nggak begitu paham ya. Mungkin buat teman-teman yang udah paham bisa tulis di bawah ya, keyboard and Braille ini. Keyboard Braille. Soalnya gue nggak pernah masuk ke sini, nggak pernah explore ke sini juga gitu. Tutupi sensor kedekatan untuk menghentikan ucapan non-aktif. Tutupi sensor ini buat menghilangkan tanda diam. Soalnya kalau si sensor ini diaktifin, kalau kita deketin HP itu yang tadinya talkback lagi ngomong tiba-tiba jadi diem. Nah itu kan ganggu banget tuh ya. Makanya ini gue matiin aja gitu. Disarankan untuk dimatiin aja biar aman, tapi selera masing-masing sih. Tutorial dan bantuan. Tutorial dan bantuan ya udah tau lah ya fungsinya buat apa. Setelan lanjutan. Setelan lanjutan ini buat settingan-settingan lanjutan aja sih. Buka talkback di Galaxy Store. Nah itu aja sih untuk menu-menu di talkback versi 12,1 ini. Mungkin ada yang masih asing ya. Gak apa-apa, kita belajar bareng-bareng. Kita sharing bareng-bareng ya. Menu ini fungsinya buat apa? Fungsi ini kita belajar bareng-bareng, oke? Jadi sebenarnya gue juga masih asing sih, ada beberapa menu yang masih gue belum paham tuh ada memang. Makanya
yuk kita sama-sama belajar, sama-sama share gitu, sama-sama sharing knowledge aja, sama-sama sharing ilmu gitu ya. Ya mungkin itu aja untuk video santai kali ini. Mungkin kesannya kayak nggak penting ya, tapi nggak apa-apa, ini cuma buat referensi aja. Siapa tahu ada saudara-saudara kita yang tunanetra yang masih pakai HP atau talkback versi lama. Ini cuma buat referensi aja biar kalian tahu talkback versi 12,1 ini seperti apa. Nah kayak gini gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata. Dan kalau ada pertanyaan silakan tulis di bawah aja. Oke, sekian dari gua. See you next time and Yaman Remifa signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.